Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Guru Ibu. Perkenalkan, saya Ayang Palupi Andewa Nakasari, calon guru penggerak Angkatan 11 kelas 277B dari Kabupaten Ngawi. Di sini saya akan menyampaikan koneksi antar materi dari modul 2.3 Coaching untuk Supervisi Akademik. Sebelumnya, perkenalkan Bapak Sumintar sebagai fasilitator dan Ibu Sukesi sebagai pengajar praktik. Tujuan pembelajaran khusus kali ini adalah calon guru penggerak mampu menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2.3 dalam berbagai media. Refleksi materi pembelajaran modul 2.3. Coaching merupakan sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil, dan sistematis, di mana seorang coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari seorang coachee. Paradigma berpikir proses coaching adalah 1. Fokus pada coachee yang akan dikembangkan. 2. Bersikap terbuka dan ingin tahu. 3. Memiliki kesadaran diri yang kuat. 4. Mampu melihat peluang baru dan masa depan. Prinsip coaching itu sendiri adalah 1. Kemitraan. Dalam coaching, posisi coach terhadap coachee adalah mitra. Berarti setara, tidak ada yang lebih tinggi maupun lebih rendah. Yang kedua adalah proses kreatif, di mana dilakukan melalui percakapan dengan dua arah, memicu proses berpikir seorang coachee, memetakan dan menggali situasi coachee untuk menghasilkan ide-ide baru. Prinsip yang ketiga yaitu memaksimalkan potensi. Untuk memaksimalkan potensi dan memberdayakan rekan sejawat, percakapan perlu diakhiri dengan suatu tindakan lanjut yang diputuskan oleh rekan yang akan dikembangkan. Konteks dalam coaching di dunia pendidikan. Berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara, proses coaching merupakan komunikasi pembelajaran antara guru dan murid, di mana memberikan ruang kebebasan untuk menemukan kekuatan dirinya, dan peran kita sebagai pendidik adalah sebagai pamong dalam memberikan tuntunan dan memberdayakan potensi agar murid tidak kehilangan arah dan menemukan kekuatan dirinya tanpa membahayakan dirinya. Begitu juga dengan sistem Among ing ngarsa Suntulodo ing Madya Maun Karso Tutpuri Handayani, menjadi sebuah semangat yang menguatkan keterampilan guru dan murid dengan menggunakan pendekatan coaching. Tutpuri Handayani menjadi kekuatan pendekatan dalam proses coaching dengan memberdayakan atau handayani kepada semua kekuatan diri yang ada pada diri murid. Kompetensi inti coaching terdiri dari 1. Kehadiran penuh atau present. 2. Mendengarkan aktif. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot. Inilah kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang coach dalam proses coaching. Percakapan berbasis coaching harus menggunakan sesuai alur tirza. Seorang coach perlu mengetahui apa yang menjadi tujuan seorang coachee dari sesi coaching ini. Kemudian adanya informasi dari diri coachee. Berikutnya, pemikiran selama coachee dijadikan sebuah rancangan aksi, di mana ada rancangan pelaksanaan aksi untuk dijalankan dan dipertanggungjawabkan secara bersama. Supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching yaitu secara positif sebagai kegiatan berkelanjutan yang meningkatkan kompetensi guru sebagai seorang pemimpin pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran, yakni pembelajaran yang berpihak kepada murid. Beberapa prinsip-prinsip supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching meliputi kemitraan, konstruktif, terencana, reflektif, objektif, berkesinambungan, dan komprehensif.
Siklus dalam supervisi klinis pada umumnya meliputi 3 tahap, yakni pra-observasi, observasi, dan pasca-observasi. Pengalaman reflektif terkait pengalaman belajar. Yang pertama, dari emosi yang dirasakan. Yang kedua, dari kegiatan tersebut mana yang sudah baik dan mana yang perlu diperbaiki untuk mendapatkan pemahaman materi tersebut dari coaching yang sudah dipraktikkan. Yang ketiga, implikasi terhadap kompetensi diri, di mana dapat menambah dan mengoptimalkan kekuatan diri sebagai seorang pendidik dan juga orang tua yang dapat menjadi seorang coach bagi orang-orang di sekitarnya. Berikutnya adalah refleksi analisis untuk implementasi dalam konteks calon guru penggerak. Analisis terkait topik modul 2.3. Pertanyaan pertama, bagaimana penerapan coaching untuk supervisi akademik? Jadi, melalui supervisi akademik, kegiatan pemberdayaan dan pengembangan kompetensi diri dalam rangka meningkatkan performa mengajar dan mencapai tujuan pembelajaran, coaching sangat dibutuhkan sebagai peningkatan motivasi atau komitmen diri seorang guru sehingga kualitas pembelajaran meningkat seiring meningkatnya motivasi kerja para guru. Pertanyaan berikutnya, seorang coaching sebagai kompetensi membangun kemitraan. Kemitraan di sini menjalani proses coaching dapat terbangun dan membuka peluang akselerasi kesadaran yang mendorong tindakan aksi manakala dilandasi kepercayaan coachee kepada seorang coach. Dalam prosesnya, kita tidak perlu memandang kesenjangan jabatan karena dalam supervisi akademik terjadi proses kolaboratif antara supervisor dan seorang guru. Pertanyaan berikutnya, apa tantangan implementasi coaching di sekolah? Seringkali supervisi akademik dilihat sebagai sebuah proses yang bersifat satu arah. Apalagi jika supervisi akademik ini hanya terjadi 1 tahun sekali menjelang akhir tahun pelajaran. Supervisi menjadi sebuah tagihan atau kewajiban para pemimpin sekolah dalam tanggung jawabnya mengevaluasi para tenaga pendidik. Lalu bagaimana alternatif solusi untuk tantangannya ada? Pada proses coaching, seorang coach lebih menekankan menjadi seorang pendengar aktif dengan sedikit mendominasi pembicaraan. Seorang coach hanya melontarkan beberapa pertanyaan yang merangsang indi melalui jawaban dari seorang coachee. Dibutuhkan sebuah keterampilan berkomunikasi yang lebih untuk melakukan coaching, sebab dalam sebuah coaching lebih menekankan pada temuan komitmen. Pada coaching untuk supervisi akademik modul 2.2 ini sangat berhubungan dengan pembelajaran berdiferensiasi yang sudah kita pelajari pada modul 2.1. Jadi dalam pembelajaran berdiferensiasi diarahkan pemetaan dengan 3 cara, yaitu minat siswa, kesiapan belajar siswa, profil belajar siswa. Tentunya pemetaan ini digunakan seorang coachee sebagai data dalam proses coaching, sehingga murid mampu mengoptimalkan potensi yang ada dalam dirinya untuk menemukan solusi terbaik. Modul ini juga berkaitan dengan pembelajaran sosial emosional pada modul 2.2. Ada beberapa yang harus dipahami dalam kompetensi dan emosional, kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. KSE digunakan sebagai seorang pendidik dalam proses coaching terhadap coachee agar terjadi pengendalian diri dan emosi untuk coach dan coachee serta menimbulkan rasa empati dan rasa sosialisasi dalam mengambil sebuah keputusan. Peran sebagai seorang coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya di paket modul 2 yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional. Di dalam kompetensi coaching dan Tirta sebagai alur percakapan coaching
mewajibkan kita sebagai coach untuk dapat melakukan kesadaran penuh, salah satunya dengan kegiatan STOP dan mindfulness yang telah kita pelajari di modul 2.2 pada pembelajaran sosial dan emosional. Salah satu prinsip coaching adalah memaksimalkan potensi dan memberdayakan rekan sejawat. Percakapan perlu diakhiri dengan suatu rencana tindak lanjut yang diputuskan oleh rekan yang dikembangkan, dan yang paling besar kemungkinan hasilnya. Karena potensi coach beragam, maka keterampilan sosial emosional diperlukan untuk memaksimalkan potensi coach. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 2.3 Supervisi Akademik. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.